Tema 2 Persatuan dalam Perbedaan. Subtema 2 Bekerja sama mencapai tujuan muatan pelajaran IPA kelas 6. IPA pada subtema 2 ini kita masih membahas KD 3.3 menganalisis cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungan. Kita akan pelajari bersama cara hewan menyesuaikan diri terhadap lingkungannya, cara hewan beradaptasi pada kondisi lingkungan tertentu, dan juga cara hewan beradaptasi melindungi diri dari pemangsa. Cara hewan menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Seperti halnya tumbuhan, hewan juga melakukan penyesuaian diri. Secara umum, tujuan hewan melakukan penyesuaian diri adalah untuk mempertahankan hidupnya. Namun, secara khusus, tujuan penyesuaian diri pada hewan yaitu memenuhi kebutuhan hidup seperti makanan dan air, mengatasi kondisi lingkungan yang ekstrim, misalnya pada lingkungan yang sangat panas, sangat dingin, atau lingkungan kering, juga melindungi diri dari pemangsa. Adaptasi adalah cara hewan menyesuaikan diri. Ada 3 jenis adaptasi yang dilakukan oleh hewan, yaitu morfologi, tingkah laku, dan fisiologi. Adaptasi morfologi adalah adaptasi atau penyesuaian bentuk tubuh. Adaptasi morfologi dapat dilihat dengan jelas. Contohnya bentuk paruh, bentuk kaki pada burung akan berbeda-beda sesuai dengan jenis makanannya. Adaptasi tingkah laku adalah adaptasi makhluk hidup pada perilaku terhadap lingkungannya. Misalnya, bunglon dapat mengubah warna kulitnya sesuai dengan warna di lingkungan sekitarnya dengan tujuan untuk menyembunyikan diri dari pemangsa. Adaptasi fisiologi adalah penyesuaian yang dipengaruhi oleh lingkungan sekitar yang menyebabkan adanya penyesuaian pada alat-alat tubuh untuk mempertahankan hidup dengan baik. Misalnya, unta mempunyai kantung air di punuknya untuk menyimpan air agar tahan tidak minum di padang pasir dalam jangka waktu yang lama. Misalnya, contoh yang lain lagi, anjing laut memiliki lapisan lemak yang tebal yang dapat digunakan untuk bertahan di daerah yang dingin. Perbedaan jenis makanan yang tersedia di setiap lingkungan mengakibatkan hewan memiliki struktur tubuh yang berbeda-beda. Contoh penyesuaian struktur atau alat tubuh hewan terhadap lingkungannya dibagi menjadi 5, yaitu struktur gigi, bentuk paruh, bentuk kaki, bentuk mulut, dan lidah yang panjang dan lengket. Penyesuaian struktur gigi terhadap jenis makanan. Kita tahu berdasarkan jenis makanannya hewan dibagi menjadi 3, yaitu omnivora, herbivora, dan karnivora. Hewan omnivora atau hewan pemakan tumbuhan dan hewan memiliki struktur gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham untuk memudahkan memakan makanannya. Contohnya pada hewan tikus dan kera. Bentuk gigi hewan herbivora atau hewan pemakan tumbuhan yaitu memiliki struktur gigi seri dan geraham untuk menggigit dan mengunyah makanannya. Contohnya adalah sapi, kuda, dan kambing. Bentuk gigi karnivora atau hewan pemakan daging adalah memiliki gigi taring yang sangat tajam untuk memudahkan dalam memakan daging. Misalnya pada harimau, buaya, kucing, dan lain sebagainya. Bentuk paruh. Perbedaan bentuk paruh dapat ditemukan pada jenis unggas atau burung.
Contohnya burung pemakan ikan atau cacing seperti misalnya itik memiliki paruh yang bersudu dan pangkal bergerigi digunakan untuk menyaring makanan dari air dan lumpur. Hewan pemakan daging seperti elang memiliki paruh yang tajam, kuat, runcing, dan agak membengkok yang digunakan untuk mengoyak makanan yang berupa daging. Burung pemakan biji-bijian, misalnya burung pipit, memiliki paruh yang pendek, tebal, dan runcing untuk memecah biji-bijian seperti padi misalnya. Burung pemakan serangga, misalnya burung pelatuk, memiliki paruh yang runcing dan agak panjang, digunakan untuk memahat kayu pohon dan menangkap serangga di dalamnya. Burung pemakan ikan, misalnya burung pelikan, memiliki paruh yang panjang dan berkantong besar pada bagian bawah untuk menyimpan ikan. Burung pemakan biji-bijian dan kacang memiliki paruh pendek, tebal, dan runcing. Burung kolibri memiliki paruh yang kecil, runcing, dan panjang sehingga memudahkan untuk menghisap nektar di dasar bunga yang menjadi makanannya. Bebek memiliki paruh yang berbentuk lebar seperti sisir di pangkalnya berguna untuk menahan makanan yang licin agar tidak terlepas dan untuk menyaring makanan dari lumpur. Bentuk kaki dibedakan jadi kaki pada burung petengger, burung perenang, burung pemangsa, burung pemanjat, dan burung pejalan kaki. Burung pejalan kaki, misalnya ayam dan burung unta, memiliki 3 jari yang menghadap ke depan dan 1 jari bagian belakang yang tumbuh tidak sempurna, digunakan untuk mengais atau menggali tanah dalam mencari makanan. Pada kaki ayam juga dilengkapi dengan jalu yang digunakan untuk menyerang musuh. Burung kaki perenang seperti itik dan angsa memiliki jari kaki berselaput, digunakan untuk berenang dan juga untuk mengais makanan di dalam lumpur. Burung pemangsa memiliki jari yang pendek, kuku melengkung yang tajam, dan cakar yang kuat untuk mengejar kerang dan memakan makanannya, seperti pada burung elang dan raja wali. Burung kaki pemanjat seperti burung pelatuk memiliki jari yang terdiri atas 4 dengan 2 jari berada di depan dan 2 jari lainnya berada di belakang. Burung kaki petengger seperti kutilang dan kenari memiliki jari kaki panjang dan telapak kakinya datar untuk bertengger di ranting-ranting pohon. Bentuk mulut pada serangga dibedakan menjadi 4, yaitu bentuk mulut pengunyah, penghisap, penjilat, penusuk, dan penghisap. Nyamuk memiliki bentuk mulut, penusuk, dan penghisap untuk menghisap darah manusia. Bentuk mulutnya tajam, runcing, dan panjang. Lebah memiliki bentuk mulut penjilat yang bentuknya panjang, digunakan untuk menjilat nektar pada dasar bunga. Kupu-kupu memiliki mulut penghisap yang disebut dengan probos. Ini juga digunakan untuk menghisap nektar pada dasar bunga. Nyamuk memiliki mulut penusuk dan penghisap. Jangkrik dan belalang memiliki mulut penggigit dan pengunyah. Lidah yang panjang dan lengket, di antaranya hewan cicak, bunglon, dan landak semut. Cicak memiliki perekat pada tiap ujung jari kaki sehingga bisa berjalan di dinding. Cicak juga memiliki lidah yang panjang untuk menangkap mangsanya, serta dapat memutus ekornya.
Bunglon memiliki kemampuan mengubah warna kulitnya menyamai lingkungan sekelilingnya. Tiap matanya dapat melihat ke arah yang berbeda. Bunglon memiliki gerakan yang lambat. Makanannya berupa serangga kecil. Dan bila matanya melihat mangsa, maka ia akan mengendap-endap menuju mangsanya dan menjulurkan lidahnya yang panjang. Landak semut memiliki lidah yang panjangnya mencapai 60 cm dan lengket. Makanannya berupa semut atau rayap. Cakar pada kakinya akan menggali sarang raya atau semut, lalu dengan lidahnya dia akan menjulurkan ke dalam tanah, lalu menghisap semut ataupun rayap yang menjadi makanannya.